Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Reynal Febriana, kelas manajemen F, nomor NIM 34021900261 dari Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen berkenaan dengan komputer bisnis 2, yaitu mempunyai artikel tentang sistem informasi manajemen dan artikel tentang sistem informasi akuntansi. Dan kemudian menjelaskan tentang seputaran bisnis, dan yang terakhir mendownload aplikasi Stockbits dan RTI. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Tugas yang pertama yaitu mencari artikel mengenai sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Dan saya sudah mempunyai masing-masing 2 artikel. Yang pertama dari artikel sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Saya akan coba membuka salah satu dari tiap-tiap artikel tersebut. Yang pertama yaitu artikel tentang sistem informasi manajemen. Dan saya sudah mempunyai artikelnya. Ya, ini artikel dari artikel SIM, Sistem Informasi Manajemen. Dan kemudian saya sudah mempunyai artikel tentang sistem informasi akuntansi. Nah, dan ini contoh sistem informasi akuntansi atau SIA ya. Dan artikel ini tinggal saya cetak untuk pembelajaran sehari-hari untuk mengetahui atau mendalami tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Dan di sini ada 2 file, yaitu PDF dan Word ya. Nanti saya akan cetak dua-duanya di kemudian hari untuk pembelajaran saya di rumah ya. Dan kemudian tugas yang kedua yaitu mengenai atau penjelasan tentang seputar saham. Baik, kita langsung saja. Pengertian saham. Saham adalah sebuah tanda kepemilikan sebuah perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan orang tersebut di sebuah perusahaan. Biasanya saham dijual dalam bentuk surat ya. Itulah sekilas pengertian saham. Dan kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis kelompok pembeli di pasar produk dengan karakteristik tanggapan yang hampir sama. Mengapa diperlukan segmentasi pasar? Yaitu kebutuhan atau keinginan konsumen yang berbeda-beda. Konsumen mempunyai preferensi dan prioritas dan pola konsumsi yang berbeda. Kemampuan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen sangat besar. Mengidentifikasi pasar. Setelah pasar diputuskan, akan disegmentasikan. Satu atau lebih variabel dipilih untuk mengidentifikasi segmen. Karakteristik dari manusia dan organisasi. Yang pertama yaitu pasar konsumen. Ya. A. Geografi atau lokasi, dan demografi yaitu usia, pendapatan, dan pendidikan. B. Psikografis atau gaya hidup dan kepribadian. Yang kedua pasar organisasi yaitu A. Tipe industri, B. Ukuran perusahaan, C. Tingkat perkembangan industri. Kemudian ada alasan naik turunnya saham. Ada 4. Yang pertama, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Kebijakan pemerintah. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. 4. Inflasi dan deflasi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian atau
teman-teman langsung saja searching di Google ya. Oke, kita lanjut saja. Dan ini adalah laporan pengeluaran 10 tahun terakhir ya. Kita lanjut. Ini selanjutnya yaitu istilah dalam saham. Oke, saya akan bacakan, yaitu blue chip, medley cap, dan small cap. Blue chip merupakan saham lapis satu yang berfungsi menggerakkan indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan kapitalis pasar mencapai di atas 10 triliun. Saham blue chip umumnya memiliki harga tinggi, volatilitas cenderung rendah, dan memiliki fundamental perusahaan yang kuat. Middle cap merupakan saham lapis kedua dengan kapitalisasi pasar antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Saham middle cap cenderung stabil dan dikategorikan sebagai saham perusahaan yang masih berkembang. Saham small cap atau saham lapis 3 yang merupakan saham dengan kapitalis pasar di bawah 500 miliar. Kemudian yang kedua itu bullish dan bearish ya. Bullish merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Sementara bearish merupakan lawan kata bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu profit taking, cut loss, dan stop loss. Taking profit merupakan aksi ambil untung para investor dengan cara menjual seluruh atau sebagian saham di saat harganya lebih tinggi daripada harga belinya. Cut loss merupakan upaya yang dilakukan investor untuk membatasi kerugian dengan cara menjual saham karena harga saham bergerak berlawanan. Stop loss merupakan teknik memasang order yang dibaca otomatis oleh sistem saat posisi harga sahamnya menyentuh level tertentu. Yang keempat yaitu IPO, listing dan delisting. IPO adalah initial public offering atau yang dikenal dengan penawaran perdana saham, di mana perusahaan pertama kalinya mencatatkan perusahaannya di Bursa Efek. Listing adalah pencatatan perusahaan di papan pencatatan bursa, sementara delisting merupakan penghapusan pencatatan di papan bursa. Yang keempat adalah buyback. Buyback merupakan kegiatan membeli kembali saham-saham yang beredar di publik oleh emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Kemudian selanjutnya itu nabung saham dan nabung di bank dan di saham ya. Nabung di bank pada dasarnya menabung uang di bank sama saja dengan menitipkan uang pada bank sebagai lembaga yang dipercaya. Tentu saja menabung di bank pada umumnya tidaklah gratis. Anda mesti membayar biaya administrasi setiap bulan yang langsung dipotong dari dana yang Anda tabung. Namun, jika menggunakan jenis tabunganku, Anda dibebaskan dari biaya tersebut. Meskipun demikian, tetap saja ada biaya-biaya seperti biaya pasif, biaya penutupan rekening, dan biaya transaksi debit. Kemudian, nabung saham. Setidaknya ada 3 keuntungan dari menabung saham. Ketiganya adalah capital gain, dividen, dan ownership. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh investor ketika harga penjual dikurangi harga pembelian saham. Misalnya, Anda membeli saham emiten sebesar 1.000 per lembar saham.
Kemudian harga sahamnya naik sehingga bisa dijual di level 1.500 per lembar saham. Dengan segitu Anda mendapatkan capital gain atau keuntungan 500 setiap lembar saham. Lalu dividen, biasanya perusahaan akan membagikan dividen tiap bulan. Kemudian yang disebut dengan dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada para investor sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut. Makin besar lembar saham yang dimiliki investor, maka makin besar pula porsi dividen yang diterima. Dengan menabung saham, Anda berperan sebagai ownership, artinya Anda menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan sesuai saham yang dimiliki. Anda pun punya hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Bagi kalian yang menabung, saya anjurkan mendingan menabung saham ya. Dikarenakan bila menabung saham, maka tidak akan ada yang namanya pemotongan atau seperti kita nabung di bank ya, melainkan adanya keuntungan terus menerus ya. Tetapi dalam saham juga kan harus berpintar-pintar mencari prospek perusahaan maju atau tidak ke depannya. Kalau kita salah menabung saham di perusahaan tersebut dan kemudian 1 tahun ke depan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, maka akan rugi ya bagi penabung saham yang ditabung di perusahaan tersebut. Oke, ini adalah sekilas tentang pembahasan saham. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan mendownload aplikasi tentang menabung saham. Langkah selanjutnya yaitu mendownload aplikasi mengenai menabung saham ya. Aplikasi ini bernama aplikasi Stockbits ya. Saya download di Play Store. Oke, kita sudah masuk di aplikasi Stockbits dan kita akan install. Kita install langsung saja. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, mungkin dikarenakan agak lama ya, dikarenakan jaringan kurang stabil. Saya akan potong dulu untuk pendownloadannya dan saya akan lanjut setelah pendownloadannya selesai. Oke, pengunduhannya sudah selesai. Kita langsung saja buka aplikasinya. Oke, di sini kita klik aja login. Di sini kita kalau masuk atau belum punya akun, kita bisa daftar dulu ya. Klik daftar sekarang. Daftar menggunakan Facebook atau Google, terserah kalian. Saya akan coba daftar menggunakan Google. Kita pilih akun Google yang ingin kita daftarkan. Saya akan coba yang Babang Project. Oke, tunggu. Kita klik selanjutnya. Masukkan password ya. Oke, gak apa-apa, saya akan coba passwordnya ya. Passwordnya Reynald ya, gak apa kalau kalian juga tahu, nanti saya akan ganti lagi. Oke,
Kita masukkan nomor telepon 85 3. Oke, kita lanjut. Selanjutnya klik. Kita tunggu. Oke, nomor telepon sudah terdaftar. Oke, karena sebelumnya saya sudah daftar ya. Oke, kita pakai nomor yang berbeda. Kita masukkan nomor telepon yang kita daftarkan. Oke, ini nomornya, nomor saya ya. Kita klik selanjutnya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu SMS dari pihak Stockbit. Nah, udah muncul ya. Isinya adalah 2081. 2081. Klik selanjutnya. Oke ya. Login lebih aman dengan cepat dengan sidik jari. Kita coba aktifkan. Coba apakah bisa. Oke. Mungkin gak usah ya, kita lewati saja. Biar kita oke. Nah, ini cari saham yang ingin kita ikuti, namun ntar saja. Nah, dan sekarang sudah masuk di profil atau beranda dalam aplikasi Stockbit dan kalian bisa bermain di sini. Baik, itulah contoh pembuatan akun dalam Stockbit. Kita akan langsung ke aplikasi yang satunya lagi ya. Oke, yang selanjutnya yaitu aplikasi RTI Bisnis. Kita download. Kita tunggu sampai pendownloadannya selesai. Oke, selesai. Menunggu menginstal. Memeriksa aman, kemudian kita buka. Dan ini adalah tampilan dari RTI Bisnis. Seperti ini ya. Ini tampilan RTI Bisnis. Begitulah penjelasan atau pemenuhan tugas saya tentang Komuter Bisnis 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.